inilah bunga rosella. Bunga rosella. Ya. Bunga teh jadi. Ya nggak selalu kopi ataupun apa yang bersifatnya beli, tapi kalau ini kan metik dulu. Oh, ini metik bunganya gitu, Mas? Ya, metik bunganya di depan tuh ada, di Mbak Rahayu juga ada, Pak Henry. Oh lah, saya kira tadi juga beli bunganya itu. Rupanya nanam sendiri ya? Iya. Berarti ada kandungan tehnya di sini, Mas ya? Ya, memang ini untuk kata orang-orang sih ini untuk obat kayak gini. Oke, kita nambah lagi karena untuk obat, sahabat-sahabat. Memang enak sih, ada asam-asam, manis-manis, dan rasa tehnya itu enggak kayak teh-teh biasanya tuh, Mas ya? Iya, ini ada sepetnya, ada asamnya, tapi berhubung dikasih sedikit gula jadi ada manisnya. Semanis Mas Arjen. Bermandikan lumpur. Kasihan tuh. Hei, hari-hari mandi lumpur, Mas ya? Hari-hari pokoknya. Sebelum berhasil insya Allah masih lanjut. Ya, sampai darah penghabisan lah ini rokoknya. Waduh. Rasa aja. Ada ini satu lagi. Ya, terima kasih. Saya numpang dulu, Bang. Siapa tahu kalau udah berhasil bisa gantian. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Doa terbaik. Amin. Mas Arjen ini mau doakan saya. Alhamdulillah. Dan saya itu kalau pas waktu berdoa juga saya doakan beliau cepat sukses. Penderitaannya untuk membuat tanggul ini cepat selesai. Tapi ya kalau dia tidak berangkat nggak selesai Mas ya. Apalagi cuma dilihatin pulang lagi. Wah, itulah dia. Karena kalau dilihat sambil duduk begini, apa cara Jawa, bahasa Jawanya itu memeng ya. Awang-awangan aras-arasen. Nah, kalau beliau ini tidak ada kata-kata itu, Mas ya. Ya, sebelum ya kita sebagai manusia, menurut ajaran apapun saya kira diwajibkan berusaha lah. Itu dari segi agama apapun lah. Tetap berusaha. Jadi manusia tetap diwajibkan untuk berusaha, tidak boleh berpangku tangan ataupun bersantai-santai menunggu apapun lah yang sekiranya bisa di ini kan. Tapi kita harus ikhtiar lah, harus berusaha. Karena tanpa berusaha tidak ada bukti nyata, Mas ya. Iya, benar sekali. Yang tidak berusaha terus ada bukti nyata itu apa, Mas? Ya anaknya orang kaya lah. Gitu. Sama nemu rezeki nomplok. Karena itu kita tidak bisa membandingkan yang sana-sana yang begitu, Mas ya. Karena porsinya beda ya. Itu pun ya namanya rezeki udah diberikan masing-masing ya. Sudah ada yang diatur lah. Karena jadi ya kita nggak boleh iri sama orang kaya, nggak boleh. Ya kita jalani aja sekitar semampu kita sambil berusaha. Siapa tahu setidaknya kalaupun kita tidak bisa mengimbangi, tapi setidaknya di bawahnya, ataupun kalaupun kita nggak bisa di bawahnya orang kaya, itu ya minimal kita cukup untuk keluarga kita. Ya, yang paling yang bisa kita rasakan dan kita nikmati bahagia itu kalau kita bersama keluarga. Ya. Dengan kita berdoa dan bekerja semampu kita untuk membahagiakan keluarga, itu misi yang paling utama, Mas. Iya. Kalau misi di luar itu kan nanti kalau kita sudah sukses. Semoga kedepannya apa yang dicita-citakan terlaksana. Ya, amin. Karena kita sudah berusaha dan berjuang untuk masa depan, tentunya untuk masa depan generasi kita, Mas ya, anak-anak kita nanti. Ya siapa tahu misalnya nih, ini contoh aja misalnya, ya, kebetulan saya nanggul keliling udah selesai, bikin gelutan udah selesai. Saya tanamilah tanaman yang istilahnya yang ada harganya misalnya, kebetulan berhasil. Nah disitulah mungkin saya juga bisa berbagi sama teman-teman ataupun orang-orang yang membutuhkan kan, misalnya, oh saya mau panen ini, harian lah misalnya. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja untuk yang dekat-dekat di sini, Mas ya. Iya. Misalkan tetangga kita masih belum kerja, kita bisa panggil, kita butuh tenaganya untuk membantu panen tanaman Mas Arjen, Mas ya. Dengan di situ kan nanti juga lama-lama si pekerja ini nanti lama-lama juga mikir,
oh iya, misalnya dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Misalnya Nah, seperti itu kan. itu bisa Jadi kemungkinan termotivasi ya, Mm-mm. termotivasi lah. Ya, bisa mendapatkan motivasi dari sampean ya. Ya, amin. Mudah-mudahan ini hanya contoh lah, ya kan? Ya, contoh Contoh dan bukti nyata untuk selama ini kan sudah ada nyatanya, Mas. minimal baru mulai tanggul. Minimal tanggul, karena ini yang kerja yang paling sengsara kayaknya nanggul dulu ini, Mas ya. Ya, memang sengsara berat sih memang. Sengsara atau paling berat itu harus nanggul ini, karena untuk membuat lahan yang di dalam ini harus kering dulu. Kering dulu supaya bisa dikelola. Nah, itu sahabat-sahabat, jangan bosan-bosan kami membahas tentang seputar lahan di sini, karena memang perjuangannya harus betul-betul berjuang, karena sudah 9 bulan, Mas ya. Iya, udah 9 bulan. 9 bulan dan kita hasil tuh belum ada kayaknya. Ya kalau buat dimakan itu hari-hari ada, tapi untuk diuangkan belum ada. Nah, di situ kita godaannya. Di saat kita fokus kayak gini kan, misalnya ya kebetulan yang di dapur ini butuh juga. Nah, terkadang seperti itu. Nah, disinilah kadang kita tuh terpecah konsentrasinya. Ya seperti saya ini, sebenarnya saya juga merasa terpecah juga. Ini mau seperti apa, mau gimana kan gitu. Ya, tapi karena memang pekerjaan itu belum ada, ya otomatis saya tetap lanjut nanggul. Ya gitulah. Karena juga saya itu kadang-kadang juga bingung kalau melihat sampean fokus bikin tanggul, menggarap ini kan, sementara yang di rumah tuh harus ada yang diolah dan buat. Jadi untuk itu kan otomatis harus ada stok, Mas ya. Iya, benar. Kalau tidak ada pasti bingung. Dan buat tanggul ini bukan waktu sebentar, mungkin bisa 1 bulan baru selesai atau 2 bulan lah. 2 bulan. Kita enggak bisa bikin cepat karena ini tempatnya susah. Pasang surut sih. Pasang surut. Mungkin kalau lahannya kering, enggak seberapa lama lah mungkin. Karena bisa full kerjanya itu enggak. Kita mau nyangkul harus nguras dulu airnya itu. Iya. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ini sahabat-sahabat sambil istirahat ngobrol, minum teh, kembang apa yang namanya, Mas, tadi? Lupa aku. Kembang apa tadi? Nah kan, dia aja lupa yang punya. Bunga rosella. Nah tuh, aku ya juga lupa. Bunga rosella, sambil ngobrol sama Mas Sarjen. Dan saya juga minta maaf sebetulnya sama Mas Sarjen yang ganggu terus pekerjaan Mas Sarjen. Tapi kalau saya temani, mudah-mudahan beliau semangat. Ya, amin. Siap, terima kasih. Oke, sahabat, jangan bosan-bosan ya. Bukan bermaksud saya juga kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, bukan bermaksud saya itu mau menonjolkan diri saya yang seperti apa, itu enggak. Ya saya jalani kehidupan saya seperti ini. Memang prosesnya ya begini, Mas ya. Ya, kalaupun misalnya misalnya Mas Sarjen keseringan diliput misalnya, itu bukan apa ya, ya itu karena memang kondisi sementara ini yang ada di rumah itu sementara ya saya, Pak Sugi, dan ada beberapa Pak Mardianto. Nah, untuk yang lain sementara itu masih mencari kebutuhan di luar untuk sementara. Jadi kalau untuk merata di liput kemungkinan ya masih kosong, belum ada orangnya gitu. Nah, itulah. Jadi memang ini pekerjaan Mas Sarjen sehari-hari ini, waktu ini, karena masih proses nanggul, Mas ya. Memang proses saya juga memang menjalani pekerjaan ini ya seperti ini gitu. Mohon maaf, bukan bermaksud saya itu, ya itu saya ulang sekali lagi, bukan maksud menonjolkan diri, enggak. Ya memang menurut saya itu memang yang harus saya lakukan ya ini dulu gitu. Seperti inilah. Dan tanpa paksaan, Mas ya. Iya, tanpa paksaan. Dan justru saya malah berterima kasih sama sahabat-sahabat, sama teman-teman, termasuk Bang Budi yang selalu mensupport saya ataupun dan kawan-kawan lainnya di Jalur 3 khususnya Trans Baru ini, supaya lebih giat. Ya setidaknya apapun itu juga tetap mengingatkan dengan tanggung jawab kami di sini lah sebagai Trans Baru gitu. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa termotivasi seperti Mas Sarjen lah ya. Karena kalau kita tinggalkan ya akan terbengkalai lahannya.
Iya, benar sekali. Ya, sebetulnya ya harus imbang lah. Ya, di samping cari kebutuhan juga yang di sini harus dipikirkan juga, Mas ya. Iya, benar sekali. Dan saya minta maaf sebetulnya, ya gimana ya, mau ngomong apa lagi, memang keadaannya seperti ini. Iya. Dan saya juga tidak bisa membantu harus kamu di sini, harus begini, ndak. Karena hanya saya meliput di sini untuk memberi tahu kemajuan atau bagaimana prosesnya di Trans baru ini. Iya. Karena sukses enggaknya kan tergantung masing-masing, Mas ya. Iya, benar sekali, tergantung individunya. Ya, karena saya sering ke sini dan Mas Arjen yang selalu ada di sini, mungkin kalau pas beliau ndak ada di sini ya mungkin ya ndak saya liput, Mas ya. Iya, benar sekali. Dan kebetulan beliau ini lagi fokus bikin tanggul dan ingin cepat kering lahannya. Memang butuh waktu yang sangat lama. Jadi ini tidak khusus konten, memang real Mas Arjen ini membuat lahannya memang betul-betul untuk bisa digarap dan ditanami, Mas ya. Iya, amin, mudah-mudahan sih maksud saya seperti itu. Kalaupun nanti ada keadaan alam yang berbeda lagi yang saya tidak sanggup sama sekali istilahnya itu menangani, ya saya tetap biarkan, tapi selagi saya masih bisa ya saya usahakan lah. Sebetulnya kalau mau karena di sini sangat berat medannya, Mas ya, kita garap ini sangat berat. Sebetulnya sangat mudah kalau mau pengen dapat lahan yang mudah lah ya, kita bisa ke sana. Cuman kan memang sudah tanggung jawab kita di sini, hak kita sendiri. Ya mungkin Mas Arjen mau ndak mau memang harus menjadikan yang milik dia sendiri di sini. Iya, benar. Nah, itu aja sahabat-sahabat. Berbincang-bincang kita sama Mas Arjen ini. Ya, memang hidup itu memang harus dijalani ya seperti ini, Mas ya. Iya, benar sekali. Dan untuk kurang lebihnya, kalaupun ada kata-kata yang nggak sopan ataupun menyinggung ataupun nggak berkenan di hati sahabat-sahabat, saya mohon dimaafkan. Ya, saya tidak bermaksud apapun. Ya, saya hanya menjalani tanggung jawab saya sebagai transmigrasi di sini, dan saya berusaha untuk lebih baik. Gitu. Untuk membuktikan bahwa transmigrasi itu tidak semata-mata transmigrasi, Mas ya. Iya. Ada penghuninya dan dikerjakan sebetul-betulnya, Mas ya. Iya, benar sekali. Karena saya juga lihat di transmigrasi kan banyak lahan-lahan yang belum maksimal, Mas. Jadi saya tertarik ke sini kan, di sini walaupun baru masih ada yang semangat. Walaupun medannya itu sebetulnya ya saya aja kasihan, 9 bulan di sini belum ada hasil apa-apa. Iya. Dan harus dengan tenaga yang sangat-sangat ekstra untuk pengen jadi petani sukses di lahan pasang surut, air pasang surut. Nah, itu aja sahabat. Ya, pendapat masing-masing kita tidak tahu, kita hanya melakukan apa adanya di sini, real. Dan saya tadi juga tidak janjian ke sini, langsung saya intip dan beliau masih bikin tanggul. Oke, itu aja sahabat. Nah, beliau kayaknya sudah mau berangkat lagi. Ya, itu masalahnya itu airnya itu keburu naik lagi, nanti ngurasnya nggak mampu. Karena beliau ini kalau diajak duduk tidak tenang. Langsung pengennya macul terus. Oke Mas Arjen, lanjut. Nah, tetap semangat, pokoknya jaga kesehatan. Jangan berpindah-pindah kemana-mana, pikirannya fokus. Nanti kalau misalkan waktunya sampai mencari di luar, cari aja di luar untuk penambahan. Oke, terima kasih. itu aja sahabat, tetap semangat.